Halo, selamat siang untuk kita semua. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah support kami selama ini. Oke, dalam video kali ini yang pertama saya akan memperkenalkan dulu nama saya. Baik, nama lengkap saya Alexis Fantus dengan NIM 18030094. Nah, teman-teman, saya mahasiswa sosiologi jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana. Nah, dalam video kali ini saya akan mereview lagi sebuah buku dengan judul Populisme dan Politisi dari COVID-19, Krisis di Eropa. Baik, teman-teman, buku ini terdiri dari 9 bab. Mari kita mulai review dari bab pertama. Nah, teman-teman, di sini di bab pertama ini berbicara mengenai COVID-19 dan populisme, krisis sui generasi. Oke, baik, teman-teman. Krisis dan populisme adalah konsep yang pada dasarnya diperebutkan dan ada perdebatan yang tentang definisi dan apakah itu dapat dianggap sebagai ideologi, gaya yang komunitas dan strategi politik. Namun demikian, para sarjana umumnya menyampaikan definisi minimum pengertian populisme. Nah, baik, teman-teman. Nah, dalam hal ini krisis sui generasi juga diperlukan secara subjektif atau didorong secara diskursif terhadap para aktor politik. Nah, sedangkan konsep krisisnya adalah macam-macam dalam pikiran sosial dan politik. Itu tepat menjadi salah satu yang paling konsep yang sulit dipahami. Nah, tidak dapat dan umumnya tidak ditentukan oleh teori guna sebagai senjata. Nah, dalam literatur, konsep krisis digunakan untuk menyebut kondisi, proses, dan properti yang saling tidak konflik. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut ke bab 2. Di bab 2 ini berbicara mengenai antara modernisasi kelola dan teori konspirasi. Nah, diskusi COVID-19 dan tindakan politik di Inggris selama fase pertama pandemi. Perhatian para publik dan media fokus kepada Italia yang merupakan pusat pertama dari pandemi di Eropa. Ini terlepas dari kenyataan bahwa COVID-19 dinegosiasi di Inggris tercatat pada tanggal 13 Januari. Demikian, orang dapat berargumen bahwa reaksi awal publik di otoritas negara berhubungan dengan pandemi COVID-19 agak lemah. Tidak ada karantina atau tambahan pemikiran terselamat kepada diperkenalkan untuk penumpang internasional yang datang dari Asia Tenggara atau Eropa. Nah, baik, teman-teman, pada bab ketiga ini kita berbicara mengenai apakah ideologi kembali dalam wacana populis. Nah, ini merupakan sebuah pertanyaan dengan menyatakan
penyebaran virus yang paling cepat pada tanggal 14 Maret 2020. Pemerintah menyatakan keadaan waspada sesuai dengan pasal 116 Konstitusi Spanyol dan melanjutkan untuk perpanjangan dengan periode 2 minggu sebanyak 6 kali. Nah, keadaan alam ini dapat pengujian dan penyesuaian yang sesuai terhadap menjadi salah satunya terpanjang dan paling ketat dari negara Uni Eropa. Nah, untuk bab ke-4 ini kita berbicara mengenai populis dan cermin politik COVID-19 di pemerintah dan oposisi. Nah, kita berbicara di Italia. Di Italia tidak ada tunjuk mengenai risiko wabah yang sebenarnya. Pandemi selama fase pertama tidak dapat. Tindakan pertama yang diambil oleh pemerintah nasional Italia adalah mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19 di dalam negeri. Dikeluarkan pada Januari setelah pemberitahuan mengenai pandemi yang melanda provinsi Hubei. Nah, pusat pencegahan di Eropa dikontrol dan kontrol mengeluarkan perintah, tetapi masih menunjukkan risiko aktual yang sedang penularan di negara-negara Eropa. Nah, baik teman-teman, untuk bab ketiga, untuk bab kelima kita berbicara mengenai ketidakpastian pemerintah sebagai peluang diskursif bagi kaum populis. Nah, krisis COVID-19 bukan tanpa efek politik. Nah, di Prancis, partai-partai yang digambarkan sebagai populis sama-sama sangat terlibat dalam hal-hal ini. Nah, memfokuskan kritik mereka kepada pemerintah yang Macron sendiri di dalam kasus ini. Nah, aku baik teman-teman, kita mulai lanjut dengan bab 6. Di bab 6 ini berbicara mengenai alasan dan perlawanan. Nah, penerima manfaat untuk kelemahan pemerintah adalah oleh sayap, dan setelah hasil mengecewakan di pemilu 2017. Nah, di sini berbicara mengenai politik atau korban politik pada partai hijau. Sebaiknya kaum sosialis dan liberal sejauh ini tidak dapat memperoleh manfaat dengan cara yang sama. Nah, keberhasilan dari partai hijau dan AfD paling tidak mencerminkan pecahan di Timur Barat, yaitu juga revolusi Eropa sebagai pemilih Eropa baru. Sebagai pemilih Eropa baru-baru ini terus telah menunjukkan. Nah, baik teman-teman, untuk bab ke-7 ini kita berbicara mengenai krisis seperti biasa, populis pemerintah dan pandemi di Hungaria. Oke, pada awal April hingga pertengahan Mei, Hungaria mengalami pencepatan transmisi lokal. Salah satu yang paling signifikan langkah-langkah pada periode ini adalah
rumah sakit umum untuk membebaskan 60% dari kapasitas mereka serta dengan 3.000 tempat tidur pada tanggal 7 April ada sekitar 800 kasus yang diketahui sehingga kapasitas yang tersedia sebagian besar terlampaui kebutuhan yang dapat diperkirakan. Oke baik teman-teman, kita berbicara mengenai bab ke-8. Sekarang bab ke-8 ini Republik menjalankan negara seperti bisnis keluarga di Republik Ceko. Nah, pembelian peralatan perlindungan medis juga memiliki pengaruh yang kuat dari garis politik. Sementara beberapa negara termasuk Taiwan menyumbangkan pribadi peralatan perlindungan ke Republik Ceko, pemerintah dan membeli sebagian besar di Cina dan yang harga selangit. Pihak oposisi mengkhawatir pemerintah pada 2 tahun pertama untuk menyusuli yang mahalnya dan kuburannya melakukan pembelian dari Cina karena hasil produksi Ceko. Nah, yang kedua itu untuk tanggapan seperti itu ditunjukkan oleh pihak oposisi pemerintah pengabdian ke Cina tetapi gagal untuk cukup berterima kasih kepada Taiwan sendiri tidak setuju kepada poin paling mendasar, apa yang menyebabkan COVID-19, seberapa bahayanya COVID-19 dan benar-benar ada, dan apakah bertahap pemerintah apakah bertahap berbatasan. Nah, untuk bab ke-9 ini berbicara mengenai jika kita tidak memilih presiden, negara akan terjun ke dalam kekacauan. Ini di Polandia ya. Asal usul posisi dominan atau disingkat dengan PiS di kancah politik Polandia dapat ditelusuri kembali ke keberhasilan di presiden dan parlemen pemilu 2005 yang memungkinkannya membentuk pemerintah dan secara tegas meningkatkan arti penting pesan populasi sayap. Nah, menurut Kesul, Partai Transformasi Polandia adalah hasil dari kolaborasi antara elit konsumsi dan liberal pada tahun 1989 yang tidak hanya mempengaruhi kualitas demokrasi dan pasar bebas Polandia yang baru lahir ekonominya. Nah, oke baik teman-teman, mungkin sekian saja review buku yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.